Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 12 Februari 2025, yang sama dalam firman Tuhan Efesus 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Ayat yang ke-33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan Yesus, firman Tuhan menjumpai kita semua. Ya, khususnya hari ini ya, di Rabu tanggal 12 Februari 2025 di Efesus 5 ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Jadi kita harus bersyukur jadi penurut-penurut Tuhan. Ya, selagi kita hidup di dunia, ikuti aturan Tuhan, firman Tuhan. Ya. Jadilah penurutnya, karena kita adalah anaknya. Ya. Tentu kita menuruti perintah Tuhan. Ya, Bapak saudara-saudara saya cinta dan Tuhan Kristus. Seperti anak-anak yang kekasih. Ya. Di ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kami. Jadi Tuhan Yesus juga mengasihi kita apabila kita menurutinya, ya, dan telah menyerahkan diri untuk kita sebagai persembahan dan korban yang bau dan korban yang harum bagi Allah. Ya, jadi Tuhan Yesus itu rela mati, dia mempersembahkan diri demi kita, ya, supaya kita diselamatkan, khususnya pada hari ini. Ya, jadi tanggallah punya Tuhan Yesus, dia menebus dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang mati duluan, tetapi karena dia mengasihi kita, kita hidup sampai sekarang. Ya, Bapak saudara, dia menggantikan posisi kita, ya, mati di bukit Golgota, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, dan dia akan datang yang kedua kali, ya, untuk menjemput anak-anak Tuhan yang setia kepadanya di akhir zaman. Ya. Di Efesus 5 ayat yang ke-4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Jadi perkataan yang sembrono, kotor, itu tidak pantas. Ya. Tetap sebaliknya ucaplah syukur. Jadi kita harus ucap syukur. Ya. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kesehatan, pekerjaan, tempat tinggal, ya, kelancaran usaha kita, itulah yang kita ucap syukur. Hari Minggu gereja, baca Alkitab seluruhnya, kejadian sebelumnya, ulang lagi, ya, saya patut bersyukur. Saya dididik Tuhan untuk baca Alkitab, kejadian sebelumnya, hingga baca sampai tahun 2008, masih 3 tahun. Jika saya kuat, saya lanjut lagi. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Baca sekian jam, 2-3 jam, 4 jam, bahkan lebih, atur waktu. Tapi ibu juga harus atur waktu juga. Kalau waktu 15 menit, ambil Alkitab baca, jangan ditunda, nanti iblis menang. Jangan kalah manusianya, yang lebih manusianya. Karena Tuhan Yesus memberi kita kebebasan untuk memilih, mau pilih hitam atau mau pilih putih. Putih adalah terang, kebenaran firman Tuhan. Ya, hitam, kegelapan, kepunyaan setan. Jadi jangan coba-coba masuk di sana. Hitam, kepunyaan setan, gelap itu. Ya, ubah. Berpindahlah ke terang Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Ya. Efesus 5 yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ya, dahulu kita adalah kegelapan. Ya, kita tidak tahu apa-apa. Ya. Tetapi sekarang kamu adalah terang. Tapi sekarang kita sudah menjadi anak terang. Jadi jangan punya kegelapan. Ucap syukur senantiasa kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita sudah menjadi anak terang. Ya. Bersyukur. Ya. Selagi masih ada nafas di dalam Tuhan, sebab itulah hidup sebagai anak-anak terang. Jadi kita hidup di dalam Tuhan sebagai anak-anak terang. Takut akan Tuhan.
berkat nanti Tuhan atur. Intinya kita takut dulu, jauhi iri dengki, fitnah sana fitnah sini, jauhi semua. Ambil Alkitab dan baca, renungkan, lakukan, berbahagia, ada kuasa, ada kemuliaan. Ya. Efesus 5 ayat yang 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Jadi terang hanya berbuah kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Ya. Di Efesus 5 ayat yang 9. Jadi jangan sia-siakan terang yang Tuhan kasih kita. Ya Bapak Saudara. Efesus 5 ayat yang 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, uji. Jadi iman kita harus diuji. Ada ujian, lulus, ya. Diuji lagi. Jadi ada tahapannya, setahun 2 tahun. Itu maunya Tuhan bagaimana ya kita ikuti aja. Nah, nanti kita lulus lagi. Sama seperti kita sekolah. TK, habis itu lulus, SD lulus, SMP, SMA, begitu kira-kira. Ya, saudara-saudara. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir, ya, Efesus 5 ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi istri menghormati suaminya. Ya. Dan suami mengasihi istrinya. Ya. Saling melengkapi Bapak Saudara. Itulah cara Tuhan. Ya, menghidupkan kita, saling melengkapi satu sama lain. Di akhir zaman, nah saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan. Ya. Di Efesus 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-33. Sebab itu jadilah penurut Allah, sebab anak-anak yang kekasih. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendak menghormati suaminya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.